Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengenal arti makruh, kami perlu mengetahui pembagian hukum dalam Islam terlebih dahulu. Dalam hukum Islam ada 5 hukum atau kaidah yang digunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun dalam tata cara hidup. Kelima jenis kaidah tersebut adalah al-ahkam al-khamsah atau penggolongan yang 5 atau 5 kualifikasi, yaitu yang pertama wajib atau fardu, yang kedua dilarang atau haram, yang ketiga dibolehkan atau mubah, jaiz atau ibahah, yang keempat dianjurkan, sunnah, mandub dan mustahab, dan yang kelima tidak disukai atau biasa disebut dengan makruh. Pengertian makruh sebaiknya perlu dipahami oleh setiap muslim, sebab hal ini berhubungan dengan sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan maupun perbuatan yang disukai ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan makruh? Dikutip dari buku Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam Iwan Hermawan, pengertian makruh secara bahasa berarti mubghadhah atau yang dibenci. Dalam istilah usul fiqh, kata makruh berarti sesuai yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya. Jika ditinggalkan akan mendapatkan pujian dan apabila dilanggar tidak berdosa. Mengutip dari laman Nahdlatul Ulama Indonesia, Syekh Ibrahim Al-Baijuri menerangkan 3 istilah tentang makruh yang dimulai dari makruh tahrim dan makruh tanzih. Wal fariqu baina karahati tahrimi wa karahati tanzihi anal ula taqtadil ismi wa saniyati la taqtadihi. Artinya, perbedaan antara karahatut makruh tahrim dan karahatut makruh tanzih adalah yang pertama perbuatan makruh tahrim meniscayakan dosa, dan yang kedua makruh tanzih tidak meniscayakan dosa. Syekh Ibrahim Al-Baijuri juga menyebutkan bahwa perbuatan makruh tanzih juga perbuatan terlarang yang menyebabkan pelakunya berdosa. Jenis perbuatan makruh. Yang pertama, makruh tahrim. Makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Contoh makruh tahrim adalah larangan memakai perhiasan emas bagi laki-laki dan juga larangan mengenakan sesuatu yang terbuat dari sutra. Yang kedua, makruh tanzih. Makruh tanzih adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti. Contohnya, memakan daging kuda pada waktu perang karena benar-benar kelaparan dan tidak ada makanan lainnya. Adapun contoh selanjutnya dari hukum makruh tanzih adalah makan dan minum sambil berdiri, mengipasi makanan yang masih panas, dan memulai sesuatu pekerjaan dengan menggunakan tangan kiri atau kaki kiri, dan yang terakhir meninggalkan amalan-amalan baik yang dianjurkan Rasulullah SAW. Oke, untuk lebih jelasnya berikut contoh lain dari perbuatan yang hukumnya makruh, seperti merokok. Sebagian ulama masih berpendapat hal tersebut makruh. Dan yang kedua, makan dan minum dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, melakukan wudhu di dalam kamar mandi. Dan yang keempat, sikat gigi saat berpuasa. Sebagian ulama menyebutnya makruh. Terus yang terakhir, mencicipi makanan saat berpuasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.